Salam Logistician, perkenalkan, kami dari tim sukses 3 Serangkai akan mengajak kalian semua untuk membahas terkait strategi adaptasi dan pengembangan bisnis pada era new normal dengan studi kasus perusahaan X. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia selama kurang lebih 2 tahun terakhir telah mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Menurut penelitian oleh Permana pada tahun 2021, dijelaskan bahwa berlangsungnya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan peningkatan tren belanja di e-commerce sebanyak 38% pada tahun 2020. Sementara itu, menurut penelitian oleh Koirul Nazila pada tahun 2021, dijelaskan bahwa dengan hadirnya e-commerce di Indonesia akan mempengaruhi kegiatan usaha pada bidang jasa pengiriman barang. Di sisi lain, meningkatnya permintaan ini juga perlu diimbangi dengan ekosistem pasokan yang kuat. Distribusi dan transportasi juga sangat penting dan melekat menjadi bagian dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang juga ikut menyelaraskan perkembangan terhadap distribusi dan transportasi. Bahkan, berdasarkan data statistik Danio, kekhawatiran masyarakat mengenai pengeluaran mereka mencapai 63%, dikarenakan tidak adanya pemasukan dan beberapa orang menggunakan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, 53% atau lebih dari setengah masyarakat di Indonesia percaya bahwa ekonomi akan meningkat. Semua kondisi yang ada sekarang ini tercipta melalui pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat, terutama di Indonesia, untuk beraktivitas secara online, dan oleh itu sebabnya para perusahaan platform online berusaha mengembangkan teknologi mereka dengan salah satu alasan, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, permasalahan yang harus dipecahkan agar perusahaan X dapat melalui penetrasi pasar pada segmentasi B2C e-commerce dengan menerapkan Smart Logistic 4.0 dan tetap mempertahankan kekuatan B2B yang dimiliki sekarang, didapatkan beberapa research question sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi adaptasi yang sebaiknya diterapkan perusahaan X dalam melakukan penetrasi pada segmentasi B2C e-commerce dengan tetap mempertahankan kekuatan B2B yang dimiliki sekarang. Yang kedua, bagaimana strategi bisnis, produk, layanan, dan penawaran yang sebaiknya diterapkan perusahaan X untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai industri. Yang ketiga, bagaimana perbedaan ekosistem supply chain B2B dan B2C serta konsekuensi bagi perusahaan X bila menggarap pasar tersebut. Dan yang keempat, apa inovasi yang dapat diimplementasikan perusahaan X untuk mendukung penerapan Smart Logistic 4.0 dengan peningkatan tren belanja online yang signifikan dan persaingan bisnis yang ketat. Untuk menjawab business question pertama, dengan kekuatan telah dimiliki oleh perusahaan X dalam segmentasi B2B, membuat perusahaan tidak perlu khawatir terhadap eksistensinya terhadap segmentasi tersebut. Namun, untuk lebih memperkuat eksistensi perusahaan X pada segmentasi B2B dan klien bisnis korporat, perlu mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti jumlah klien dan jarak. Gagasan yang diberikan oleh kami agar perusahaan X tetap mempertahankan kekuatannya dan sambil melakukan penetrasi pada segmentasi B2C, awal dengan melakukan penerapan centralized warehouse concept dan decentralized warehouse concept. Lebih dari itu, perusahaan X berpotensi untuk menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap kedua segmentasi tersebut dengan cara menggabungkannya menjadi segmentasi B2B2C. Cara tersebut akan lebih efisien dan efektif karena perusahaan X dapat memilih cara yang paling baik untuk pemenuhan permintaan dan pelayanan terhadap jenis pelanggan tertentu, yaitu dengan menerapkan selective warehousing concept. Untuk business question nomor 2, strategi yang kuat menjadi kunci keberhasilan perusahaan X dalam melakukan penetrasi B2C e-commerce. Maka dari itu, kami merencanakan strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan X agar dapat mempertimbangkan tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepercayaan pelanggan, dan pengaruh terhadap optimalitas ekosistem pasokan perusahaan yang mencakup lini bisnis B2B dan B2C, agar dapat memperkuat posisi perusahaan X dalam layanan first mile, middle mile, dan last mile delivery. Untuk menjawab business question nomor 3, ekosistem dalam segmentasi B2B dan B2C juga dapat mengaruhi kondisi perusahaan. Namun untuk memasuki lini bisnis B2C e-commerce memiliki banyak keuntungan dan hal tersebut merupakan hal yang baik bagi perusahaan karena tidak hanya menciptakan ekosistem yang baik dalam perusahaan, namun juga eksternal perusahaan yang nantinya menciptakan persaingan ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi suatu daerah, bahkan suatu negara. Tidak luput juga banyak konsekuensi yang akan dihadapi oleh perusahaan X, baik secara non-teknis maupun teknis. Penjelasan yang telah dirincikan dan dijabarkan oleh kami
dilakukan agar perusahaan X dapat melakukan persiapan yang lebih mendalam untuk menghindari konsekuensi tersebut terjadi dan menghindari kegagalan dalam penetrasi bisnis B2C e-commerce. Sehingga penetrasi pasar B2C e-commerce sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan X karena sudah memiliki core bisnis sebagai jasa ekspedisi dengan coverage area 90% wilayah domestik. Kami juga memberikan gagasan yang memiliki potensial untuk diimplementasikan, yaitu inovasi produk berupa aplikasi e-commerce bernama Experience. Dengan fitur-fitur yang telah mencakup teknologi Smart Logistics 4.0 yang berbasis pada Big Data. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah transformasi digital, terutama industri logistik dengan dua hal pilar utama, yaitu Internet of Things atau IoT dan Long Short Term Memory atau LSTM, di mana LSTM berguna untuk mengoptimalkan scheduling dan mengintegrasikan seluruh proses logistik, terutama distribusi dan transportasi ke dalam satu jaringan. Adapun fitur dari aplikasi Experience sendiri, yang pertama ada X lokasi, di mana fitur ini memberikan kemudahan bagi pelanggan atau end user untuk mengetahui lokasi outlet perusahaan X terdekat. Yang kedua ada X tarif, di mana fitur yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memilih metode pembayaran, serta menginformasikan besaran tarif yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Yang ketiga ada X Track and Trace, di mana fitur yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh informasi terkait dengan barang yang dikirimkan. Yang keempat ada X Simpan, yang mana fitur ini memberikan kemudahan bagi penjual untuk menitipkan barang dagangannya di infrastruktur penyimpanan milik perusahaan X di berbagai wilayah yang sudah dicakup. Lalu yang kelima ada X Kirim, di mana fitur ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk dengan cara menawarkan layanan penjemputan door to door atau pengiriman barang. Terdapat pertanyaan, apa pilihan jaringan distribusi yang cocok diterapkan perusahaan X untuk melayani B2C e-commerce, dan jelaskan alasannya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan X, maka kami menyimpulkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan jaringan distributor storage with last mile delivery dengan penambahan konsep gudang desentralisasi. Menurut Chopra, jaringan distribusi dengan distributor storage with last mile delivery memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jaringan distribusi lainnya, seperti keunggulan dalam hal customer experience, kelancaran informasi yang ada, order visibility, dan response time. Selain itu, penambahan konsep gudang desentralisasi akan memperluas coverage area dari perusahaan X, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan keandalan dari pelayanan perusahaan, terkhususnya untuk melayani B2C e-commerce. Namun terdapat pertanyaan lain, mengingat perusahaan X adalah pemain baru di segmen pasar ini, apakah perlu bermitra dalam jaringan distribusinya? Dan siapa yang memiliki potensial untuk menjadi mitranya? Dan apa saja model kerjasama yang mungkin dikembangkan? Berdasarkan latar belakang perusahaan X, maka kami menyimpulkan bahwa perusahaan ini memerlukan mitra dalam jaringan distribusi. Beberapa mitra yang diperlukan oleh perusahaan adalah, yang pertama adalah perusahaan enabler. Contoh perusahaan enabler adalah Circlo. Perusahaan ini dapat membantu kelancaran perusahaan X serta mitra yang ingin bekerja sama dengan perusahaan X dalam konteks e-commerce untuk memperlancar proses bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, perusahaan pergudangan, di mana kerjasama dengan mitra ini dilakukan dengan catatan bahwa perusahaan X tidak atau belum memiliki gudang di lokasi yang dibutuhkan. Kerjasama ini diperlukan untuk menerapkan konsep gudang desentralisasi yang kami usulkan. Dan yang ketiga adalah perusahaan ekspedisi lain. Kerjasama dengan ekspedisi lain yang memiliki jangkauan area yang luas diperlukan untuk memperluas jangkauan dari layanan yang ditawarkan, dan juga untuk mengantisipasi kesiapan dari perusahaan X jika terdapat pesanan yang di luar dari kemampuan perusahaan X. Perusahaan ekspedisi lain yang dapat diajak bermitra seperti JNE, JNE, JNT, Si Cepat, Lion Parcel, dan lain-lain. Sekian hasil diskusi dari tim sukses 3 Serangkai. Salam Logistation.